Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada kelompok ketiga yang telah mempresentasikan materi pada pagi dan siang atau siang kali ini ya. Karena video ini saya buat untuk beberapa kelas yang jamnya pagi ataupun siang ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit ya, poin-poin apa saja yang harus kita pelajari dalam materi tentang konstitusi ini ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan lewat video saya juga tentang materi negara ya. Di negara ini ada beberapa unsurnya, yaitu salah satunya adalah konstitusi tentang sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Coba kalian bayangkan jika suatu negara tidak memiliki landasan hukum ya, apa jadinya coba? Tentunya akan terjadi kericuan chaos ya, karena setiap orang itu merasa berat melakukan sesuatu, bisa jadi nantinya baik pemerintah maupun warga negaranya bertindak sewenang-wenang ya, karena tidak adanya aturan hukum, landasan hukum yang mengatur ketatanegaraannya. Jadi gitu ya. Jadi pada pagi ini saya akan membahas tentang konstitusi secara poin-poin pentingnya saja, kan tadi sudah disampaikan oleh kelompok ketiga yang sudah menjelaskan secara rinci ya. Oke, yang pertama adalah apa sih konstitusi itu ya? Jadi, konstitusi itu adalah dokumen hukum legal atau resmi yang kedudukan itu sangat istimewa. Bisa berbentuk hukum tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis. Tentunya ya, dokumen-dokumen ini itu mencakup kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara. Ini yang jadi pentingnya ya, prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara, serta pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dari setiap organisasi ya. Nah, dari definisi tadi ada 2 poin penting ya, unsur dari komponen dari konstitusi itu sendiri ya. Ada yang namanya dokumen tertulis dan dokumen tidak tertulis ya. Kalau di sini bisa kita uraikan bahwa dokumen tertulis itu adalah kita sebut dengan Undang-Undang Dasar. Kalau di Indonesia namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu UUD? Yaitu adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Ya, seperti di undang-undang itu kan ada pembukaan, ya, ada pasal-pasal yang mengatur tentang sistem ketatanegaraan kita. Ya. Nah, dari pasal-pasal ini itu akan mengatur segala bentuk sistem kita, ya. Sedangkan yang tidak tertulis itu kita kasih nama konvensi ya, atau kesepakatan-kesepakatan, yaitu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis ya. Tentu saja kita tahu ya, ada norma-norma yang mengikat kita ya, karena kita kan negara yang menganut adat istiadat timur ya. Tentunya ada norma-norma agama, norma sosial, norma kesopanan. Nah, ini meskipun tidak tertulis, tapi tetap ya ini bisa mengatur jalannya pemerintahan di negara kita ya. Tentunya karena kita juga mayoritas beragama Islam, tentunya ada beberapa norma agama Islam yang harus dipatuhi ya dan dihormati. Begitu juga ya negara-negara non-muslim, maaf ya, norma-norma yang teratur dalam agama non-muslim juga kita harus patuhi ya. Kita berikan penghormatan. Jadi ada toleransi antar umat beragama ya, sehingga tidak ada pemahaman tentang satu agama secara sempit ya. Salah sempit di sini artinya menganggap satu agama itu lebih tinggi derajatnya daripada agama lain. Ini yang salah.
Kalau ada sudut pandang seperti itu artinya orang tersebut tidak memiliki pemahaman agama secara mendalam, ya, sangat sempit sekali. Nah, apa saja sih unsur-unsur konstitusi itu, ya? Jadi ada 3 unsur yang harus ada dalam konstitusi itu sendiri, ya, dalam landasan hukum itu sendiri. Yang pertama tentunya harus ada struktur organisasi negara dan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Ada presiden, wakil presiden, dan ada pembantunya, ya, MPR, DPR, dan seterusnya. Harus ada struktur organisasinya. Yang kedua adalah adanya tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Ya ini, ya. Jadi setiap lembaga negara harus jelas tupoksinya. Ya, harus jelas tupoksinya. Apa tupoksi itu? Tugas, pokok, dan fungsi, ya. Jadi juga ada keterkaitan, ya. Biasanya ada edaran, ya, surat keputusan bersama 3 menteri misalnya, ya, SKP terkait mungkin ada suatu kebijakan tentang liburan, ya, sehingga mengharuskan adanya surat keputusan bersama beberapa menteri. Ini harus ada koneksi atau hubungan di antara lembaga negara tersebut. Yang ketiga adalah adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Karena warga negara adalah konstituen, ya, yang harus kita lindungi haknya, maka konstitusi menjadi jaminan hukum atas hak warga negaranya yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah peran konstitusi. Apa sih peran konstitusi itu, ya? Yang pertama, dia dijadikan sebagai landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, ya, tanpa adanya landasan hukum atau pedoman dasar, tentunya negara ini tidak akan bisa bertahan lama, akan kocar-kacir, ya. Yang kedua adalah membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tentu saja, ya, nanti jika tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang misalkan presiden gitu, ya, tentunya nanti akan menjadi sistem negara kita otoriter, ya, tidak mau menerima kritik. Siapa yang mengkritik langsung dapat habis. Nah, tentunya tidak bisa seperti itu, ya. Ada aturan-aturan yang berlaku terhadap pemerintah. Sehingga pada akhirnya pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Karena kontrolnya ada di rakyat itu sendiri, kan. Yang terakhir adalah memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negaranya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Oke, dalam undang-undang atau konstitusi tentunya bersifat dinamis. Itu artinya konstitusi, undang-undang, hukum, ya, itu harus memiliki sifat mengikuti perubahan zaman, ya. Terkadang ada beberapa pasal di dalam undang-undang dasar, ya, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini tentunya harus ada revisi, ya. Adanya revisi, amandemen atau perubahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan pada zaman saat itu, ya. Contoh, ya, zaman saya dahulu, ya, waktu saya SD, SMP, itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang sistem informasi dan elektronik, ya. Nah, karena ini sudah masuk ke globalisasi, era revolusi industri, mungkin nanti akan jadi 5.0, itu artinya butuh aturan-aturan hukum yang mengatur tentang sistem ini, ya. Jika tidak nanti akan terjadi chaos, ya. Terjadi banyak penipuan, ya. Penipuan secara digital, mencuri tanpa harus diketahui orang lain, ya. Bahkan oleh pemiliknya sendiri, ya, dengan sadar menyerahkan misalkan OTP, ya, OTP transaksi tanpa disadari ternyata adalah pencurian uang secara digital. Ini harus ada bentuk payung hukumnya untuk melindungi konsumennya. Nah, ada beberapa tahapan, ya, tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini, ya, sesuai dengan pasal 37.
Yang pertama adanya usulan, ya. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR itu sendiri, ya. Sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian mana yang diusulkan untuk diubah, ya, diubah beserta alasannya kenapa. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Terus yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini tentunya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika tidak memenuhi ini, ya tentunya tidak bisa dilakukan amandemen. Yang terakhir, ya, ini yang poin pentingnya, ya, bahwa mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan apapun, ya. Tetap harus sama, bentuk kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika unsur-unsur ini tidak dipenuhi, salah satunya tentunya tidak bisa diajukan amandemen terhadap beberapa pasal undang-undang yang diajukan, ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertemuan pada pagi atau siang kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dicatat apa saja hal yang menjadi penting menurut kalian, ya, sehingga nanti dalam proses ujiannya bisa terakomodasi dengan baik dari materi kalian dan materi saya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Jadi belibet, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.